Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ubaidia Askia dengan 3 digit NIM akhir 160. Saya mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Surabaya. Jadi saya dari kelas Kewarganegaraan PK 065. Jadi di sini saya akan membawakan materi UTS yaitu strategi interaktif PKN untuk pembentukan karakter mahasiswa. Langsung saja memasuki materi presentasi, yaitu pada pendahuluan, pendidikan kewarganegaraan atau PKN memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Namun, pembelajaran PKN sering dianggap teoritis dan kurang melibatkan partisipasi aktif. Materi ini membahas strategi interaktif yang meliputi diskusi kelompok, studi kasus, role playing, dan proyek kolaboratif sebagai pendekatan efektif dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila. Contoh konkret dan hasil kajian menunjukkan bahwa strategi ini mampu menguatkan nilai integritas, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, PKN perlu diimplementasikan secara partisipatif agar berdampak pada pembentukan karakter mahasiswa secara nyata. Masuki materi latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN tidak hanya menekankan pemahaman konsep-konsep kenegaraan, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter melalui internalisasi nilai moral, sosial, dan kebangsaan. Tantangan zaman modern seperti intoleransi, krisis integritas, radikalisme, dan rendahnya kesadaran hukum menuntut metode pembelajaran yang lebih partisipatif. Winata Putra tahun 2012 menegaskan bahwa PKN harus menjadi proses pembudayaan, bukan sekedar transfer pengetahuan. Oleh karena itu, pembelajaran PKN yang interaktif menjadi keharusan untuk melibatkan mahasiswa secara aktif dalam berpikir, berdialog, dan bertindak. Rumusan dan masalah apa saja yang bakal kita bahas? Yang pertama ada apa tujuan utama PKN dalam pembentukan karakter mahasiswa. Yang selanjutnya ada strategi interaktif, apa saja yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PKN. Yang selanjutnya ada bagaimana strategi interaktif tersebut berkontribusi pada pembentukan karakter. Nah, tujuan dari PKN sendiri itu ada 3 di sini, yaitu menjelaskan fungsi PKN bagi pembentukan karakter mahasiswa, terus ada menguraikan strategi interaktif dalam pembelajaran PKN, terus yang terakhir ada menjelaskan dampak strategi interaktif terhadap karakter mahasiswa. Nah, kajian teori landasan hukum di sini pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membangun kewarganegaraan yang demokratis dan berkarakter. Menurut Wahab tahun 2010, PKN bertugas membina kesadaran berbangsa melalui pembelajaran nilai dan praktik kewarganegaraan. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menunjukkan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. PKN di perguruan tinggi diarahkan untuk membangun 3 karakter utama, yaitu kecerdasan kewarganegaraan atau civic knowledge, maksudnya ada rasa tanggung jawab atau civic responsibility, yang terakhir ada partisipasi warga atau civic participation. Nilai Pancasila menjadi dasar penamaan integritas, toleransi, empati, kepedulian, dan disiplin sosial. Nah, strategi apa aja sih yang interaktif untuk pembelajaran PKN? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal itu ada 4. Ada diskusi kelompok, studi kasus, role playing, dan proyek kolaboratif. Diskusi kelompok sendiri itu adalah memungkinkan mahasiswa saling bertukar gagasan, menyampaikan pandangan, dan mendengarkan argumen lain.
Strategi ini mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati, dan komunikasi. Contoh penerapan adalah diskusi mengenai isu intoleransi di kalangan remaja atau problem etika digital di media sosial. Yang selanjutnya ada studi kasus. Melalui studi kasus, mahasiswa menganalisis peristiwa nyata yang relevan dengan nilai kewarganegaraan. Misalnya kasus intoleransi di Tanjung Balai atau konflik agraria di Wadas. Dengan menganalisis kejadian seperti ini, mahasiswa belajar memahami hubungan antara nilai moral, hukum, dan kebijakan. Yang selanjutnya itu ada role playing. Role playing melibatkan mahasiswa dalam simulasi sosial atau pemerintahan, misalnya sidang DPR, musyawarah desa, atau mediasi konflik. Aktivitas ini menumbuhkan empati, kemampuan negosiasi, dan kesadaran moral. Dalam simulasi sidang RKUHP misalnya, mahasiswa dapat memainkan peran legislator, tokoh masyarakat, dan pegiat HAM. Yang selanjutnya ada proyek kolaboratif. Proyek kolaboratif mendorong mahasiswa untuk mengaplikasikan nilai PKN melalui aksi nyata. Contohnya, kegiatan kampanye anti perundungan, pengabdian masyarakat, edukasi hukum, atau gerakan toleransi digital. Proyek ini membentuk rasa tanggung jawab, kepedulian sosial, kerja tim, dan kesadaran kebangsaan. Nah, pembentukan karakter mahasiswa. Strategi interaktif memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menginternalisasi nilai melalui pengalaman langsung. Karakter seperti integritas, tanggung jawab, dan toleransi tumbuh melalui interaksi, refleksi, dan partisipasi. Evaluasi pembentukan karakter dapat dilakukan melalui observasi sikap, refleksi tertulis, portofolio pengalaman, dan presentasi kelompok. Contoh nyata dapat dilihat pada program kampus mengajar atau kuliah kewarganegaraan tematik di beberapa universitas di mana mahasiswa terlibat langsung dalam problem sosial dan belajar menerapkan nilai-nilai Pancasila secara praktis. Nah, jadi udah memasuki materi yang di akhir yaitu bab 5 kesimpulan. Strategi interaktif dalam pembelajaran PKN menjadi sarana efektif pembentukan karakter mahasiswa. Metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, role playing, dan proyek kolaboratif memberikan ruang bagi pembelajaran yang partisipatif dan aplikatif. Strategi ini mendorong mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan, tetapi juga menginternalisasi nilai dalam kehidupan. Nah, saran untuk pengajar dan mahasiswa disarankan menerapkan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif. Mahasiswa juga perlu dilibatkan dalam kegiatan reflektif agar pembentukan karakter tidak berhenti pada tataran pengetahuan. Perguruan tinggi dapat mendukung strategi ini melalui kurikulum berbasis pengalaman dan penilaian non-kognitif. Jadi sumber dari yang saya ambil itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sada Wahab AA tahun 2010 Pendidikan Kewarganegaraan Jakarta Penerbit Erlangga. Yang selanjutnya ada Winata Putra U.S. tahun 2012 Strategi Pembelajaran PKN Jakarta Universitas Terbuka. Nah, jadi sekian yang mungkin dapat saya sampaikan dari materi UTS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada salah. Saya mohon maaf dan terima kasih terima kasih atas partisipasinya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.